biasanya yang datang ke podcast kita, webinar kita memang para ahli, ya kan? Tapi kali ini beneran ahli gitu loh. Secara tulisan dan secara kompetensi ini ahli. Ya, ahli ini adalah Asosiasi Halal Logistik Indonesia. Ya, nah tentu dengan kedatangan ketua umum ahli, tentu kita akan bicarakan tentang halal logistik, bagaimana aturannya, bagaimana penerapannya. Teman-teman kalau yang ada pertanyaan di tempat kerjanya mengenai hal ini, monggo. Kita juga di sini ada Pak Win, malam Pak Win. Ya, Pak Win ini seorang dosen, ya juga praktisi di bidang logistik dan halal logistik ini. Kita akan gali pengetahuan banyak malam ini, ya. Monggo Pak Rizky, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Siap. Monggo kita mulai saja acara kita ini. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya. Semoga apa yang kita bisa sampaikan malam ini bisa menjadi tambahan insight. Tapi jangan cuma menjadi insight saja, karena ini ada peraturan pemerintah yang mungkin mewajibkan kita untuk paham mengenai logistik halal dan apa action plan kita menyikapi peraturan pemerintah itu. Oke, sedikit background mengenai kami. Kami Asosiasi Halal Logistik Indonesia baru terbentuk bulan lalu tanggal 24 Juni di kampus Ulbi Bandung. Kalau ada yang tahu Ulbi Bandung itu dulu namanya Poltek Pos sama Stimlog dijadikan satu, namanya menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Indonesia tidak cuma dari prakteknya tapi dari akademisnya, karena kami menggandeng dua kampus ternama di bidang logistik, ITL Trisakti, tempat Pak Win juga mengajar, dan juga Ulbi Bandung sebagai kampus logistik yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa itu logistik halal? Pak Aj, saya izin ini ya. Boleh, silakan. Pak Aj ya. Ini saya cuma dari peraturan yang saya itu sebenarnya peraturan sudah saya tulis di grup ya Pak. Saya dimasukkan di itu ada dua peraturan yang PDF bentuknya. Tapi ini kita lihat saja. Yang pertama adalah ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi kalau ada yang bertanya logistik halal itu apa, mungkin bisa lihat di undang-undang ini secara detail, karena saya tidak akan menyampaikan secara panjang lebar ya malam ini, waktu juga terbatas dan di luar kemampuan saya juga. Saya akan menunjukkan beberapa poin kenapa ini sudah wajib. Yang pertama, salah satu sendiri sudah tertulis dengan jelas bahwa ini gimana ya? Ya. Nah, udah tuh, udah gede. Ya. Dalam pasal 1 langsung ditunjuk proses produk halal disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan. Kalau kita nyebutnya supply chain ya, rangkaian kegiatan itu menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk. Jadi dari mulai penyediaan sampai tersedia, kalau dalam istilahnya adalah from farm to fork, dari paling penyediaan paling awal, dari peternakan, pertanian sampai ke meja makan itu kan banyak lewat tuh. Mulai pabrik, lewat gudang, lewat truk, lewat toko, lewat restoran, bahkan kemasannya di sini plastik. Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa hal. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tahu nggak sih kenapa logistik halal itu penting? Karena saya sebelum ini saya sudah beberapa kali bertemu dengan pelaku pengiriman makanan, ekspedisi makanan, terutama yang pendingin ya. Karena titik poin di sini adalah daging babi dan produk turunannya. Karena itu yang benar-benar sangat kritikal, tidak bisa diterima. Nah, kalau ada satu truk, dia mengirimkan daging sapi dicampur dengan daging babi, daging sapinya udah otomatis menjadi tidak halal. Saya tidak bilang haram ya. Ikan yang ada di dalam situ, karena biasanya pendingin akan membawa
Kalau enggak daging, ikan, sayur, ayam dan segala kedap udara, tapi sebenarnya tidak terlalu kedap, masih ada potensi kayak jenis embun, netes. Kalau dia perubahan suhu dikit embun. Nah, itu dalam syariah kita itu harus dipisahkan sama sekali, Pak. Kenyataannya di masyarakat itu tidak terjadi. Jadi saya sering sekali, bukan sering, pernah menemukan bahwa Pak, saya pengiriman berpendingin. Suatu saat sales saya datang bawa barang nih langsung dia turunin dari ininya dia, dari mobilnya dia. Nih, bawa kirim nih alamat kirimnya di uangnya. Dan nggak tahu gitu loh. Dan mohon maaf Pak Ajay, tapi kalau dia berasal dari wilayah yang di situ banyak industri makanan babi dan sebagainya ya, Ya. itu asal usul itu harus penting sekali gitu. Dan kita sebagai industri pengiriman itu tidak mungkin memeriksa atau membuka barang. Bukan SOP kita akan terima barang kalau dalam dunia itu namanya shipper load and count SLC. Itu berarti shipper yang memasukkan, shipper yang menghitung, kita asal kemasannya utuh itu bukan tanggung jawab kita gitu. Jadi memang bukan tanggung jawab kita untuk membuka. Nah, di sini kan faktor X ya. Nah, itu yang menjadi itu. Oleh karena itu, pasal 1 ini menjelaskan bahwa ini termasuk dalam proses produk halal, supply chain, atau kalau dalam istilahnya teman saya, Dr. Marco Timan dari Belanda, itu disebut halal value chain. Oke. Ini definisi ya yang pertama. Terus yang kedua, kita buka lagi yang ini. Oke, tadi pasal 1, sekarang pasal 25. Jadi umumnya Bapak Ibu kalau punya makanan pasti sudah memperoleh sertifikat halal. Oke, ini ada kewajiban-kewajiban nih. Mulai A, halal, B, menjaga kehalalan, C, memisahkan. Nah, ini adalah poin di mana logistik, distribution, supply chain berperan di sini. Pemisahan, penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, mendistribusikan, ini kewajiban ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini, konsekuensinya ada beberapa konsekuensi ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk halal tidak melakukan sebagaimana ditulis pasal 25 tadi, ini dendanya. Yang paling seneng, yang paling sedih itu sebenarnya ini, dicabut ininya, pencabutan sertifikat halalnya. Bapak Ibu kalau produk makanan, simply set berapa sih mendapatkannya biayanya? Nggak 10-20 juta yang saya yakin. Kalau Bapak Ibu bahan bakunya, apalagi ada yang impor, nangis nih kalau ini sertifikat halal dicabut. Karena untuk mendapatkannya saya curiga angkanya di atas 100-200 juta bisa mencapai miliar. Kalau ini dicabut, konsekuensi Bapak nggak bisa jualan, rugi di ininya, rugi di investasi untuk sertifikasi logis halal, dan dapat peringatan denda ini. Jadi sangat berbahaya sekali kalau Bapak Ibu. Ditambah lagi kepercayaan konsumen terhadap produk kita, pasti. Ya kan? Wah, itu lebih parah lagi. Karena saya pernah ini pelaku logistik yang membawa makanan ini pernah didatangi massa, ditunjuk-tunjuk, Bapak Ibu sudah ini itu pengusaha ini bilang, Bapak Islam kan? Iya. Kok bawa pergi haram? Diam dia. Daripada dikeroyok massa dia, iya Pak, mohon maaf Pak. Ini kisah nyata ya, orangnya ngomong sendiri sama saya. Jadi memang bahaya lah inilah. Selain tadi peraturan, selain tadi juga investasi, tadi ya masyarakat juga melakukan pressure, benar tadi Pak Aji bilang. Oke, ini untuk produk yang diimpor ya. Semoga Bapak Ibu misalnya jualan makanan sudah ada sertifikat halal dari negara tujuan. Kalau enggak, ya tolong juga daftarkan gitu loh. Ya. Kalau enggak, ya ini tadi kalau yang masakan impor, ini ya. Jadi kita sudah mensecure 2 asal dari barang makanan dari dalam negeri atau dari impor. Itu yang pertama. Nah, ada ketentuan pidana nih. Menyedihkan sekali ini terjadi.
Jadi kalau tidak itu akan dipidana, tidak menjaga kehalalan produk akan ada hukuman pidana 5 tahun atau 2 juta. Sekedar informasi kalau ada yang masih meragukan apakah 17 Oktober yang merupakan batas akhir pemerolehan sertifikat logistik halal. Bapak Ibu cuek saja, ini kayaknya bakal ada yang kena nih Pak. Sekedar info, karena penegak hukum sudah diupdate juga masalah ini. Jadi saya sudah berapa kali meeting dengan beberapa pejabat pemerintahan dan mereka semua setuju tidak akan ditunda selain industri makanan kecil ya, UKM kayak bakso, nasi goreng, mie tek-tek itu mungkin dikasih relaksasi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah level yang menengah ke atas, pabrikan, punya beberapa cabang, beberapa gudang, eh, kayaknya tidak ada jalan keluar ya, Pak Aje ya. Oke. Jadi Nah, tidak ada toleransi, tidak ada lagi grace period setelah 17 Oktober, enggak tidak, ya. 17 tidak. Oktober tank ini berlaku, Tank. eh, Kalau dendanya, sanksinya, iya, pencabutannya akan berlaku ya. benar. Oke. Kalau Bapak Ibu apa sebagai pabrikan makanan, minuman, restoran dan sebagainya, tolong stop menggunakan truk yang tidak bersertifikasi logistik halal. Tolong pakai sertifikat ekspedisi yang sudah bersertifikat logistik halal. Baik pengiriman lewat darat, lewat laut atau udara. Itu saya diinfo akan ada shock terapi berupa akan ada yang ditangkap, akan ada yang Wow. diberitakan. Karena sudah ada dasar Wow, hukumnya. wow, wow. Ini bahaya nih ya, diberitakan, Walaupun diviralkan ya kan, ya waduh. pemerintah sekarang kalau nggak viral nggak asik sih kayaknya sih ya. Iya, iya. Wah, ini bikin kita ngeri-ngeri sedap gitu. Hmm, Mie hmm, sedap hmm. sih enak, kalau ngeri-ngeri sedap begini wah bingung gitu. Nah ini Oke. ada peraturan lain yang dibuat. Kalau tadi kan peraturan pemerintah, kalau ini Hmm, sekarang diturunkan oleh si Kementerian Agama. Namanya Keputusan Menteri Agama tahun 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Ini isinya cuma list semua nih, isinya apa aja. Bapak Ibu bisa lihat lah. Saya langsung ke poin yang paling penting mengenai logistik halal. Nah, ini langsung kita bisa lihat ada jasa penyimpanan, jasa pengemasan, dan pendistribusian, penyajian, penjualan, penyajian. Ini semuanya kena nih. Jasa ini ya disebutkan ya. Nih, sebenarnya saya lihat dari sini. Nih. Terus yang kedua ada di sini juga terus M, angkutan barang, transportasi darat, udara, air, laut. Nah, hmm. toko juga termasuk ya. Retail kayak sekarang udah banyak yang punya sih, nggak usah takut sih. Saung, table, penyajian restoran nih pasti ada. Kena juga. Oke, itu aja Pak Aceh. Hmm. Wow. Selebihnya peraturannya sudah saya share di ini. Saya share di grup. Grup member ya. Iya, gitu. Mungkin Pak Win mau menambahkan sebagai trainernya yang dia membuat modulnya. Silakan Pak Win. Ya, nah, terima kasih Pak Rizky. Jadi betul yang disampaikan Pak Rizky itu, jadi 17 Oktober ini bisa jadi tidak ada Tidak pengunduran. ampun. Iya, jadi Hmm. ya kita bersiap-siap aja. Oleh karenanya kami ahli di sini mencoba memfasilitasi Bapak Ibu yang memang bisnisnya yang tadi, jasa-jasa tadi, Hmm. untuk bisa segera melakukan apa namanya sertifikasi ya istilahnya, Hmm. ya tentu kita mencoba mendampingi, memfasilitasi agar bisa mendapatkan kemudahan, juga bisa dapat apa namanya percepatan yang lebih baik gitu. Saya bisa share screen Pak. Iya, ya, saya sudah jadikan Pak Win co-host juga. Jadi tadi menyambung yang edaran tadi, surat KM 748 itu ada di sini juga dihimbau oleh surat edaran tadi ini ya,
Ini bukan diimbau lagi ya, ini ada edaran. Hmm. Semakin dekatnya masa penerapan kewajiban bersertifikat halal ini, maka menghimbau ya, tapi ini kelihatannya menghimbau, tapi ini kita harus siap-siap ini. Karena tadi disebutkan apa namanya sanksinya ya. Nah ini ada kategorinya yang belum optimal ini, ada crude palm oil, warung makan Padang, catering, restoran, kantin, sarang burung walet, air pump, penyembelihan akikah, jasa makron, waste water. Nah, masuk ke logistik. Ini, full storage, ya, jasa penyimpanan, pergudangan untuk produk, makanan, minuman, jasa pengawasan yang bukan repacking ya, kontainer untuk produk, kontainer juga nih yang punya kontainer, forwarder, cargo agent, transporter ini yang punya truk, punya otomotif ini yang ngangkut-ngangkut, shipping ini, kapal-kapal nih, pesawat, air kargo juga nih, termasuk gudang-gudang kargo ya, kereta, logistik, kurir, JNE segala macam nih, mall nggak usah nih, mall ini juga kena, retail juga, pasar tradisional modern, nah segala macam, toko kelontong, nah ini yang UMKM nggak usah lah. Ini aja ada kurang lebih 10 kalau untuk logistik nih, mulai nomor 20 sampai dengan 29. Jadi itu yang kita coba bantu yang 10 ini, karena kita ada di apa namanya halal logistik yang memang berkecimpung di apa namanya di halal logistik. Jadi importir juga itu sebetulnya bagian dari target untuk peduli ya, karena kalau importir juga nggak peduli, ya berarti kan dia produknya nggak bisa masuk, apalagi dia tidak bekerja sama dengan baik dengan pengusaha gudang. Jadi biasanya importir-importir itu kan nyewa gudang. Dia mau membebankan kepada si pihak gudang. Tolong kamu yang halal. Ya, tapi kalau dia cuma membebankan aja terus tidak membantu, arti kata pihak gudang juga kewalahan, karena itu harus kolaborasi yang bagus. Mereka juga harus membantu agar produk yang mereka import itu benar-benar halal sampai di tangan konsumen gitu. Kadang-kadang mereka saya lihat kurang peduli, hanya membebankan ke pihak pergudangan itu, sehingga percepatan ini kita agak terhambat karena apa namanya pihak ini ada beberapa pihak yang mungkin kurang kolaboratif, kurang bekerja sama, padahal sebetulnya kata kuncinya cuma masalah kebersihan aja ya. Sebetulnya setelah didampingi sama kita atau mendapatkan sertifikasi halal ini, banyak perubahan mestinya. Dari yang tadinya berantakan, mungkin agak saya agak ngomong kasar, agak jorok gitu, itu mestinya jadi bersih, agak teratur gitu. Jadi akan ada banyak perbedaan di situ. Dan tentu saja karena rapi dan teratur itu, ada di situ hygiene logistik, tentu akan berdampak baik buat karyawan di situ. Kesehatannya mungkin juga bagus ya, suasananya kondusif segala macam. Jadi sebetulnya dampak positifnya itu juga cukup banyak ya. Apalagi sekarang kayak 17 Agustus ini cocok ini. Suka bersih-bersih, ngecat-ngecat rapi-rapi. Nah, kalau gudangnya lagi kotor itu dirapi-rapiin tuh. Mumpung 17 Agustus memperingati kemerdekaan gitu. Jadi otomatis begitu diaudit, udah karena memperingati 17 Agustus nggak usah capek-capek lagi tuh. Gitu. Iya. Tapi ini valid banget yang Pak Win bilang. Jadi waktu saya dulu pernah di suatu perusahaan juga lagi menerapkan halal. Waktu itu halal masih sampai di gudang ya. Tapi itu benar, itu mentransformasi gudang kita yang tadinya benar kata Pak Win, jorok gitu ya, kotor, gak rapi, jadi rapi. Karena di dalam audit halal itu juga ada hygiene, ada kebersihan, ada keteraturan. Itu benar banget sih. Itu manfaat yang kita rasakan juga. Benar banget tuh Pak Win. Pak Win, cuman saya mau tanya nih Pak Win. Dari daftar tadi, kita lihat kok hanya makanan dan minuman ya? Padahal produk halal ini kan juga ada yang kosmetik, ada ya barang lain lah ya selain makanan dan minuman. Itu belum berlaku ya? Atau sama saja?
Coba saya share satu screen lagi ya. Boleh Pak. Ini satu screen lagi. Biar clear ini kita semua nih ya kan. Baik. Karena kan tadi ada yang nanya juga otomotif apa kena apa enggak gitu kan ya. Bentar, ada tadi saya udah siapkan. Ini ada tadi, bentar ya. Memang saya percaya sih titik beratnya memang makanan dan minuman yang bersertifikasi halal gitu ya. Kebanyakan kan memang itu. Iya. Karena restoran terus ya brand-brand apapun lah makanan di Indonesia ya kan itu pasti mereka akan halal kecuali ya kalau mereka jual alkohol dan jual produk yang non halal gitu ya. Tapi kalau mereka jualnya produk yang tidak mengandung sesuatu yang haram pasti mereka akan sertifikasi. Nah, cuman pertanyaannya apakah hanya makanan dan minuman? Nah, ini kayaknya Nah, banyak. ini ada apa namanya? Roadmap-nya ini. I Nah, see. ini obat makanan minuman kan ini 17 Oktober 2024 dia deadline-nya ya. Nanti obat tradisional, obat kuat, jamu-jamu itu nanti sampai 2026. Obat bebas, obat paten, bebas terbatas sampai 2029. Tetapi udah on the way nih. Di 17 Oktober ini udah start dia. Obat keras atau obat keras dikucurkan ke psikotropika nih kosmetik nih. Kosmetik 2026. Barang gunaan nih, termasuk sandang pangan, sandang penutup kepala, tentu saja yang dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hewan ya, terutama yang bulu-bulu itu yang mengandung apa gitu kan. Nah, kemudian nih barang gunaan, alat rumah tangga, tapi alat rumah tangganya juga bahannya dari mana gitu kan. Nah, itu ditelusuri nanti. Kemudian barang gunaan, alat kesehatan, alkes. Nah, kemarin alhamdulillah kita itu juga dipercaya sama suatu industri alkes untuk berkolaborasi supaya mereka juga alkesnya itu halal gitu. Kemudian barang gunaan, kesehatan barang gunaan untuk alat kesehatan yang kaitannya dengan alkes. Nah, dan sampai 2034 ini targetnya. Tetapi ini udah berjalan nih. Argonya udah jalan 17 Oktober 2021. Jadi siapa yang mau jadi pionir silakan. Mulai start 17 Oktober 2021 silakan untuk segera mencoba sertifikasi halalnya diproses gitu. Nah itu Pak. Jadi terlihat di sini memang titik beratnya di makanan minuman karena itu memang langsung menyangkut konsumennya ya gitu, penggunanya. Perut. Ya. Biar Dan perutnya halal dulu nih. Baru. Secara bertahap akan masuk ke industri lainnya gitu kan ya. Dia clear sih roadmap-nya itu clear. Coba ada yang mau nanya nggak nih? Jangan saya mulu deh. Saya punya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi coba kita kasih ke teman-teman nih. Gini deh, daripada saya cek kolom chat, mending raise hand aja kalau yang mau nanya ya. Raise hand aja. Ayo. Nah, Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Yuk. Kalau bisa on cam, biar kita bisa tatap muka. Ya. Pak Ilham, silakan ya. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak, belum bisa on cam Pak, karena memang lagi di luar. Oke. Kebetulan izin Pak Aje, Pak Yudi, selamat malam semuanya, Pak Rizky, dan Pak Win. Perkenalkan Pak saya Ilham, dan kebetulan Pak Rizky, salam kenal juga. Kebetulan Pak Rizky juga sudah pernah menjadi pembicara di webinar yang diselenggarakan di kantor saya Pak, di Translate Pak. Nah itu kebetulan kami juga ada proyek dan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia Pak untuk implementasi halal logistik. Pak Ilham Transtrek, siap. Evaluasi di Northport Malaysia. Nah tapi tadi saya tertarik dengan bahasan skop halal di Indonesia apabila tadi sempat disampaikan skop oleh Pak Win kalau itu ada makanan, kosmetik, dan lain-lain. Nah, saya ingin bertanya tentang ada potensi nggak Pak ke depannya itu halal ini udah menyangkut ke dalam transaksinya, Pak. Jadi lebih semacam transaksi yang syariah, ya. Karena mungkin ini juga akan sulit untuk diimplementasinya di sudut pandang logistik ini yang ada banyak mungkin ya nanti banyak yang bergantung terhadap fintech dan lain-lain. Nah, mungkin mohon pencerahannya dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih, Pak. Ya, langsung saya jawab apa Pak Rizky?
Ya, Oh. ya, saya ngerti nih pertanyaannya karena kan urusan logistik ini ada pendanaan, ya kan? Iya, Ya betul ya Pak Ilham ya. iya betul Pak. Nanti jangan-jangan tidak bisa halal kalau lah pendanaannya misalkan tidak syariah dan itu ya. Itu concernnya ya. Iya, concernnya di situ Pak, betul Pak. Oke. Iya. Ya silakan mungkin Pak Rizky dan Pak Win langsung Saya aja coba dijawab. dulu ya, coba ya. Sebenarnya saya mau nunjukin ini bahwa di Indonesia ada yang namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan dan Syariah. Seharusnya saya mau nunjukin ini sih, mau nunjukin share screen dan sebagainya, tapi mohon maaf, ini saya baru lihat nih ya. Mungkin ada yang bisa lihat nanti. Ya, begitulah Allahu Akbar. negara ini. Nah, tapi Siap. intinya kalau saya nangkep ya, sekarang belum, ya kan? Tetapi dalam roadmap-nya akan ke arah sana. Iya. Betul ya. Yang untuk Betul 17 Oktober ini tidak akan ke sana, Ah, ya kan? Tidak akan dicek sampai ke pendanaannya apakah halal apa enggak, tapi roadmap-nya akan ke sana, gitu kan ya. Betul, Pak. Oke, Pak Ilham, gimana Pak? Jelas? Oke, cukup. Terima kasih Pak Rizky, Pak Aji. terima Ya, kasih thank Pak you. Ilham. Thank you Pak Ilham. Pak Laswardi, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, Waalaikumsalam. Pak Haji, Pak Yudi. Mau nanya Pak, tadi saya tertarik, saya perkenalan dulu dari Ardi di Bali ya domisilinya ya. Saya tertarik dengan cold storage itu. Nah, kalau di Bali itu kan nggak semua supplier atau distributor itu kita menyediakan all produk halal Pak ya. Jadi misal di warehouse itu ada yang halal, ada yang haram. Itu apakah harus dibedakan partisi atau dibedakan warehouse-nya atau gimana Pak? Ini Pak, silakan Pak Win yang menjawab nih. Ini kita lagi ada kasus kebetulan masalah ini Pak. Oke. Live case nih. Itu memang disitulah tantangannya dalam implementasi halal logistik itu. Itu kalau kita jalan-jalan ke mana itu Grand Lucky supermarket itu Nah, itu lengkap itu Pak. itu yang non halal, yang babi itu space-nya Ya. di kiri, yang Ya. halal sebelah kanan itu saya disekat di dalamnya juga, itu mestinya disekat juga, dia punya ruang pendingin. Jadi itu tempat displaynya juga disekat, itu juga disekat. Nah, dalam gudangnya juga mestinya kalau memang dalam dua produk itu sebaiknya dalam dua gudang, meskipun satu area itu bisa pintunya sebaiknya berbeda gitu kan. Jadi kontaminasi itu udah benar-benar bisa dijaga. Dan misalnya gudang pendinginnya juga berbeda kalau bisa, kecuali memang non halalnya itu sedikit gitu. Mungkin itu yang non halal yang sedikit bisa diproteksi dengan kemasan khusus yang non halal, yang kita juga sedang lagi jajaki bagaimana treatment buat yang minor ya. Tapi kalau dia posisinya 50-50, itu sebaiknya gudangnya sama-sama gede gitu, atau areanya sama-sama gede dan diskat, dan benar-benar pintu masuk pintu keluarnya dan bahkan staf yang menanganinya pun berbeda gitu, sehingga itu benar-benar bisa integritas halalnya itu dijamin dari end to end itu. Kalau Bali 50-50 sih Pak. Nah, kalau 50-50 ya Ya kan? intinya bikin exit sama flow-nya itu pun Benar-benar terpisah berbeda ya. gitu ya. Jadi lebih secure, lebih safe ya. Jadi itu nanti pada saat di audit itu jadi suatu hal yang, jadi bukan nggak boleh terima yang non halal apa yang haram, boleh aja, tapi disekat dengan baik, ditata dengan baik, dan SDM-nya pun dibagi dengan baik, sehingga kontaminasi itu dianggap tidak terjadi ya, tidak terjadi, meskipun kalau terjadi pun ada antisipasinya, ada prosedurnya. Begitu Pak Lazuardi ya. Oh, oke, siap Pak Win, paham. Berarti sementara kita misalnya lakukan buat partisi atau kita packing dengan yang secure, markingnya juga Pak, markingnya Ya, juga non halal sama yang halal, jadi orang biar nggak salah masuk gitu kan. Yang maksudnya yang SDM-nya itu yang nanganin yang halal ya Kak, khusus di sini,
yang non halal di sini gitu. Jadi udah dibagi-bagi job desk-nya, jangan sampai mereka kalau posisinya 50-50 ya. Tapi kalau posisinya dia minor, itu masih istilahnya bisa ditanggulangi dengan menggunakan kemasan khusus lah. Mungkin seperti itu agar cost-nya nggak terlalu tinggi. Iya Itu. benar Pak. Itu cost soalnya Pak. Ya, kalau cost itu kita juga bantu deh. Kita di ahli coba bantu supaya cost-nya itu tidak terlalu tinggi dengan menggunakan istilahnya nanti itu kita antisipasi dengan kemasan yang khusus non halal yang memang dibuat supaya tidak menghindari kontaminasi itu. Gitu, Pak. Oke, paham Pak Win. Terima kasih Pak Win. Sekedar info Pak Haji, ini masalah ketercampuran atau ya seperti ini nih sampai sekarang pihak LP POM MUI bahkan BPJB belum memutuskan ya. Jadi kalau ditanya kenapa belum ada pengaturannya, karena memang belum ada. Saat ini cuma masih dihilangkan aja barangnya atau dibuat jalur khusus. Tapi kalau di gudang, oke bisa. Kalau retail gimana? Kalau di sebenarnya udah nggak boleh loh Pak Haji gitu. Nggak boleh. Oke, di Grand Lucky tadi kata Pak Win Iya, Grand Lucky itu sebenarnya nggak boleh karena pintunya sama, ya kan? Pintunya sama. Orang nanti begitu sama. Dipajang di troli, awaknya sama. Orang segitu masuk ke troli, itu mohon maaf itu pasti ada kontaminasi, udah dipastikan itu. Karena suhunya langsung berbeda dari rak pendingin begitu masuk ke troli, suhunya langsung berbeda di bawah jalan keliling 10 menit aja. Tes itu udah Grand Lucky semuanya haram udah. Itu belum ada standar itu. Sih berbeda sih Pak, displaynya udah berbeda dan mereka sarankan kalau ambil daging yang babi tadi atau non halal dirangkep 2 plastiknya katanya gitu. Jadi ada prosedur perangkepan supaya nggak bocor gitu. Tapi kita harus coba pastikan bahwa itu memang benar-benar, apalagi pintu masuk ke belakangnya itu yang memang harus disekat. Tapi kalau displaynya sih udah terpisah Pak. Display sudah terpisah. Prosedur pakai plastik double itu mereka juga lakukan seperti itu, saya udah lihat. Cuma masuk yang ke dalamnya itu yang saya nggak bisa masuk ke dalam itu ya, itu yang perlu dilihat nanti. Itu perlu dipelajari dan disampaikan ke pemerintah karena mereka sampai saat ini kayaknya belum itu ya. Karena kita ngomong ke LP POM MUI kemarin mereka bilang, wah ini kita harus rapat komisi fatwa dulu nih kayak gini. Iya betul. Masalah campurnya ini nih. Betul, karena ini kan masalahnya harus dieliminasi, ya kan? Bukan hanya diminimalisasi loh, ya kan? Bukan meminimalisasi kontaminasi, enggak. Harus nggak ada sama sekali, ya kan? Dan itu memang pekerjaan besar untuk yang sekarang sudah terjadi, ya kan? Seperti Pak Ardi tadi, ya kan? Itu cost, itu saya yakin banget, ya kan? Sekarang kita bisa ya dalam tanda kutip agak mencampur, kita kasih sekat sederhana, ya kan? Kalau sudah harus in-nya beda, ya kan? Out-nya beda, awaknya beda, itu cost yang ya harus ada aturan yang jelas supaya kita nggak abu-abu gitu kan ya. Mohon izin Pak, saya tambahkan sedikit. Jadi bukan hanya disekat begitu ya Pak Lazuardi ya. Kalau bisa itu AC-nya itu juga usahakan AC-nya dedicated juga. Jadi jangan sampai satu AC itu buat 2 ruangan yang tersekat itu udaranya mulek di situ gitu. Ya, ini nggak boleh. Jadi karena memang itu pasti udara embunnya pasti nyampur. Udaranya itu ya. Jadi harus AC yang satu ruang satu sendiri, yang satu juga sendiri keluarnya. Jadi jangan sampai satu AC atau AC sentral buat rame-rame gitu kan. Nanti Om aja yang harus ngitung nih produktivitas. Ya itu Pak, makanya Pak. Masalah embun itu udah pasti Pak. Masalah embun itu udah pasti kena Pak. Pasti itu. Harus beda ya Pak. Oke. Ini hanya berlaku untuk daging babi ya. Kalau yang lain-lain kayak wine, kayak yang bahkan kalau daging babinya kering kayak di dalam kaleng ini tidak berlaku ya. Oh ini untuk babi segar ya, daging segar. Kalau udah dalam kaleng, artinya dia sudah dengan sendirinya dia tidak menyebar intinya kan. Cuma terprotek ya. Segregasi aja Pak, maksudnya tetap segregasi tapi tidak
seberapa kritikalnya lebih rendah lah tingkat critical point-nya. Artinya kalau tadi contohnya adalah kita boleh sekat dengan satu AC yang sama, itu kalau untuk wine, terus produk kaleng itu boleh, ya kan? Itu sebelahan aja boleh, tapi dipisahin ya. I see. Jadi yang critical point adalah daging ini segar dan produk turunannya sosis atau yang sebagainya, itu Om Aji makan semua. Makanya kemarin pas di resto kan saya bilang, wah mobil saya nggak bisa nih sertifikasi halal. Iya Udah kan? nggak boleh itu. Iya, Makanya harus punya mobil 2 kan, masih itu solusi itu punya mobil 2 itu. Dua-duanya terkontaminasi sudah. Tiap pulang kantor babi. Ya itu. Itu ada Pak Alfi nanya itu ya. Restorannya katanya namanya apa itu? Tahu centil itu ya? Oh, oke, ini Nggak boleh, Pak Pak, Alfi. itu. Pak Alfi coba bisa Pak Haji. bisa nanya Pak. Ya, sorry. Foto dulu Pak Haji. Oh, foto dulu ya? Oh, siap. Iya, nanti Oh, siap, baru siap. lanjut inilah ya. Lanjut Oke. ngobrolnya. Ya, Siap. selamat malam Pak, mohon maaf ganggu suaranya mungkin karena masih jaga kandang ya di hari ini. Oh, oke. Oke. Siap. Mantap. Kandang babi jangan. Jangan. Silakan Pak Alfi. Silakan Bu Sorry. Alfi, silakan. Sorry, bercanda mulu. Sorry. Ya. Oh, Halo. Pak. Jadi baru halo? Iya. Siap. Iya, Silakan. Mau mau nanya sama sharing juga Pak. Bulan kemarin kalau nggak salah ada sertifikasi halal di restoran kami gitu, dan ada beberapa nama yang harus diganti di menu saya. Kebetulan alhamdulillahnya semua bahan baku halal sudah BPJPH dan tidak ada kendala apapun gitu untuk bahan bakunya ya. Tapi untuk di menunya kita dapat revisi untuk ganti menu sampai 5 kali gitu. 5 kali. Salah satunya adalah coffee rum raisin, Baileys coffee, tapi sebenarnya bukan Baileys coffee sih, Irish coffee kayak gitu. Tapi irisnya harus diganti, nggak boleh iris, harus Irish lah gitu tulisannya. Dan tahu centil sama mojito. Mojito sama mocktail itu kan setahu saya kan yang nggak boleh itu kan koktail ya. Iya. Tapi dia minta diganti jadi koktail. Yang awalnya mocktail nama menunya jadi koktail. Nah, setelah tanya-tanya sama baristanya, tanya-tanya sama beberapa hal, sama owner juga sih, mau diganti koktail atau mocktail, si orang MUI-nya ini yang audit mintanya diganti koktail. Tapi kitanya kayak, aduh daripada nanti ganti lagi, akhirnya diganti mojito. Dan yang lucunya lagi ada yang namanya tahu centil. Gitu. Tahu centil ini kan tahu lada garam ya, bukan tahu centil gimana, bukan. Tapi tahu lada garam. Cuma si ibunya minta diganti tahu centilnya, ganti nama lain. Akhirnya ya udah deh kita ganti aja tahu lada garam. Padahal kan kita pengennya kayak ini yang khas di sini nih gitu, yang signature di sini nih apa nih gitu. Mohon jawabannya Pak, ini kenapa tahu centil jadi permasalahan ya? Oke. Jadi lucu juga sih sayanya juga. Kalau di sini nggak ada Pak ini ya, Pak Roni nggak di sini ya? Kalau ada seru nih, soalnya bener, misalnya rawon setan gitu. Rawon setan tuh. Gitu deh. Untuk nggak bakalan bakalan, ya kan, nggak bakalan. Nggak bakalan halal. Kalau nggak salah mie gacoan itu sekarang sudah halal. Dulu nggak bisa, sama dengan kasusnya Mbak Alfi. Kemudian mereka ganti nama-nama menunya, sehingga akhirnya bisa. Jadi ada konotasi itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tapi mungkin bapak-bapak yang lebih ahli, silakan. Enggak sih, kalau kami di bidang logistik tidak membahas seperti itu sih Pak. Tapi Iya. sebenarnya gini aja, kayak ada restoran vegetarian ya. Pak Aji sering makan di restoran vegetarian. Ada menu yang dinamakan babi, padahal isinya dari itu 100% Jamur. Itu nggak akan pernah dapat yang namanya sertifikat halal sampai kapanpun. Walaupun dia babi artifisial ya, kita sebut artifisial ya. Jadi segala sesuatu yang menyerupai atau meniru produk non halal atau tidak baik konotasinya, kayak mie setan, rawon setan dan sebagainya, itu
dijamin tidak akan dapat. Memang bukan cuma halal saja, tapi harus thayyibah alias baik. Itu halalan thayyibah. Itu Pak, betul. Ibu. Betul. Jadi saya punya satu cerita green sand. Nah, green sand itu pernah dulu kita mau minta sertifikat halal. Karena green sand sekarang kan sudah tidak beralkohol, ya kan? Ya. Tetapi zaman dulu dia beralkohol walaupun cuma 2%. Nggak akan bisa disertifikasi halal. Karena sejarahnya nama itu pernah beralkohol. Kemudian kita juga punya produk namanya Bintang Zero. Bintang Zero dari awal keluar tidak pernah beralkohol. Sama Green Sand ya, Green Sand kan pernah beralkohol, makanya nggak boleh. Bintang Zero tidak pernah beralkohol. Sejak keluar dia tidak beralkohol, dia diproduksi di pabrik yang terpisah dari pabrik bir, harusnya dia layak untuk mendapat sertifikat, tapi tidak boleh. Karena dia mengandung kata bintang, yang konotasinya adalah bir bintang. Maka dia tidak bisa halal juga. Nah ini sama kayak kasus Mbak Alfi. Jadi benar, tadi, dan saya setuju tuh, jangan pakai kata koktail, walaupun mungkin sekarang dia bilang boleh, tapi koktail itu kan mengandung alkohol, ya kan? Jadi sebaiknya memang pakai nama lain lah. Dan itu betul. Ya saya bukan ahlinya, tapi saya pernah dalam proses itu dan saya ikuti, dan ternyata ya aturannya memang mengatakan tidak boleh. Oke, Mbak Alfi, Oke, cukup? siap Pak. Cukup paham. Ya, jangan Ada sama juga ceritanya. Iya, jangan centil lah. Tahu centil jangan lah. Tahu apa ya? Kayaknya manja masih enak manja. Makasih, Pak. Yo, manja juga kayaknya kena tuh, ya kan? Nggak ngerti saya. Pak Rahmat, Mas Rahmat, silakan. Siap, terima kasih Pak Haji. Thank you. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Win, Pak Rizky. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Salimafia. Ini saya mau sharing dulu pertama sebelum ke pertanyaannya. Kebetulan teman saya ada pengalaman ya Pak. Jadi ketika dia belanja di marketplace, itu pengantarannya itu same day. Nah, itu keluarganya itu ngebeli daging sapi ya gitu. Nah, daging sapi. Ternyata pada saat nyampe di tangan si teman saya, itu justru yang diterima itu adalah daging babi. Oh, parah itu. Parah itu. Nah, jadi ditelusuri dulu, dicek ini salah kirim kah atau bagaimana gitu. Ternyata tujuannya itu benar ke teman saya gitu, penerimanya. Penerima, alamat, itu sesuai. Di plastiknya itu ada label di situ tempelannya, dan di dalamnya itu daging babi gitu. Nah, jadi praktik ini mungkin ya mungkin kita kembali kalau perusahaan mungkin cost ya, jadi sehingga produk itu di sharing dengan produk-produk lain gitu. Entah tuh kurangnya properti atau bagaimana. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana tuh pemerintah untuk memprotek hal-hal seperti itu. Karena kalau kita berpikir secara radikal lagi, apakah ada kemungkinan itu barang dari distributor atau dari manufakturnya, pabrik, itu dikirim dengan mobil pendingin, dan di dalamnya itu juga sharing barangnya. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk melakukan razia itu, baik itu di jalanan atau ke cold storage WH tersebut, warehouse tersebut gitu. Gitu sih Pak. Ya. Pak Rahmat itu poin yang sangat bagus. Tadi izin Pak Ilham masih ada nggak dari Transtrack itu? Ada, masih ada. Pak Ilham masih. Pak Ilham? Masih Pak, masih. Pak Ilham, gimana, saya Pak? waktu itu kan waktu kita bikin webinar bersama itu, Transtrack sudah bikin untuk ini pelacakan produk halal itu di Malaysia sudah bikin nih kalau nggak salah ya. Saya diinformasi waktu itu ya. Iya Pak, kita baru implementasi Pak, tapi memang masih on progress ya Pak sekarang. Jadi implementasi itu kan mulai melacak dari pergerakan, mulai dari gudang sampai penerima ya Pak ya? Ya, sampai penerima. Jadi, tapi untuk skop awalnya kita di portnya dulu Pak. Jadi pada saat di gudang di dalam portnya juga, dan ya pelacakan setelah dari portnya itu. Jadi gini Om Ajay, yang namanya traceability adalah isu yang sangat penting, itu yang ditanya oleh Pak Rahmat tadi. Di mana
kalau ada yang namanya traceability, itu kita akan tahu itu si driver ya, paling gampang driver aja lah, driver Gojek atau Gosen atau ojol dan sebagainya itu, dia tadi habis pick up barang makanan apa nih, atau makanan kita tadi lewat driver siapa ini, atau nanti konsekuensinya truknya atau gudangnya masuk ke gudang apa nih, tidak tersertify halal atau belum nih. Ini yang namanya perlu traceability, dan nggak main-main itu sih. Pak Ilham kantornya di Malaysia dapat kerjaan ini, saya yakin nilainya cukup lumayan. Saya boleh bilang Pak Rahmat dan Pak Ilham di Indonesia terlalu advance untuk itu, mohon maaf. Belum ada skenario untuk itu. Walaupun saya sudah punya sih roadmap-nya ke arah situ, kalau dari ahli sendiri, saya sendiri ya terutama. Bidang traceability bisa dibuat dengan ya sesimpel dengan IoT, GPS dan sebagainya. Terus mau yang lebih advance lagi dengan teknologi blockchain. Nah, blockchain itu tuh the future is here. Jadi istilahnya tidak, kalau yang namanya teknologi yang masih perlu di-input dengan IoT dan sebagainya itu masih bisa dihack. Nah, kayak tadi tuh KNEKS ini bisa dihack gitu. Atau pusat data nasional bisa dihack. Kalau yang namanya blockchain tidak bisa dihack dan datanya sangat kecil sekali, terterima real time. Jadi kalau misalnya ada satu project chicken nugget dibawa bareng dengan produk sosis babi, satu truk yang sama, masing-masing manufaktur akan dapat peringatan real time, gudangnya penerima juga mendapat penerimaan real time, calon pemberinya juga langsung dapat informasi real time, karena teknologi blockchain itu sama kayak Ethereum, Bitcoin dan sebagainya. Tidak bisa dihack, bisa tapi sangat mahal. Sekarang saya harus jelaskan mekanismenya, itu sekitar ratusan miliar bisa dihack untuk menghack satu data, dan itu sangat tidak worth it. Terus juga kecil, terdesentralisasi, datanya langsung ke uang semua. Itu ya ya traceability sih, ya kan. Akuntabilitasnya kan di sana. Jadi gini, gue punya truk, tolong truk gue disertifikasi halal, bisa kan? Dicek, dilihat, oke, diaudit, comply, dikasihlah sertifikat, ya kan? Benar. Ya kan? Suatu hari, waduh, buat ngangkut babi, truk udah nggak ada nih. Ya udah deh, yang ini aja, tapi diam-diam ya. Nah itu kan, ya TST. Who's gonna control that kalau nggak ada traceability-nya? Dan lagi kan sertifikat logistik halal sekarang berlakunya seumur hidup soalnya. Oh, I see. Jadi tidak perlu diaudit ulang? Tidak. Oh, ini agak-agak aneh. Jadi istilahnya trial by fire, trial by medsos nantinya. Oke. Nah, Pak Rahmat, Mas Rahmat gimana? Oke? Iya, itu Pak kejawab tadi, berarti belum ada gitu Pak ya? Ya, belum. Terlalu maju buat Indonesia Pak. Belum. Pak Ilham ini belum menerapkan, di Malaysia baru mau mulai. kita dulu deh yang monitor dulu, ya kan? Kita yang coba trace, kita yang kalau terjadi kita viralkan gitu aja lah. Itu namanya viral. Kalau ketemu supplier gitu langsung ditolak aja Pak, suruh balik aja. Iya betul ya kan, kontrolnya saat ini hanya seperti itu, ya kan? Karena ini masalah kepercayaan sih. Jadi gini, akan ada pembeda antara produk yang tracking yang tersertifikasi halal atau yang tidak. Mohon maaf Om Anje, ujung-ujungnya costing sih, karena ada prosedur yang harus dibuat, investasi yang harus dibuat, tim khusus yang harus dibuat, unit-unit mesin pendukung, bahkan hand palletnya harus beda kalau dia itu. Iya sih, cost sih ini. Cost banget. Dan kalau dia bohong kan pembohongan publik istilahnya ya. Betul. Dan mungkin dia bisa dituntut juga. Tadi ada peraturan yang apa kalau emang ada buktinya, dan itu. Tadi kan sudah saya bilang ada undang-undangnya menaungi bahwa ada tuntutan hukum bisa itu, bukan lagi perdata tapi hukum ya, pidana langsung. Ya. Ada denda kurungan, ada apa tadi 2 miliar ya. Ya.
Oke, Mas Rahmat, thank you ya pertanyaannya. Ini ada yang resen lagi nih dari BNS, Badan Narkotika. Assalamualaikum Bapak. Ya, Bapak Ya, silakan perkenalkan diri. ya, perkenalkan nama saya Boy Pak, bisa dipanggil dengan Boy. Oke, Pak Boy. Ya, silakan Pak Boy. Ya Pak, izin tanya Pak, jika satu perusahaan logistik gitu ya sudah didaftarkan sebagai sebagai halal untuk armadanya, nah ini yang disertifikasi itu hanya armadanya yang dikhususkan atau perusahaannya Pak. Selanjutnya, kalaupun perusahaan tersebut ada proyek yang berkaitan dengan tidak halal, armada tersebut udah pastikan tadi saya sempat dengar gitu ya, armada tersebut tidak diperbolehkan digunakan ke produk tersebut. Tapi kalau seumpamanya produk tersebut digunakan, apakah boleh dengan cara pembersihan cara-cara lain gitu sih Pak? Terima kasih Pak. Pak Win yang cocok jawab nih. Ya Pak Boy ya. Memang yang disertifikasi perusahaannya Pak. Jadi perusahaannya akan mendapatkan sertifikat halal atas jasa pendistribusian nanti. Pendistribusian atau proses transportasinya gitu ya. Nah, nanti dalam implementasinya bisa saja nanti truknya itu dikasih logo halal untuk membedakan bahwa dia itu udah tersertifikasi gitu kan. Nah, nanti bisa logo halal di truknya ditaruh di belakang gitu, ada nomor registrasinya di situ ya. Nah, kalau memang nggak sengaja bahwa yang nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja itu namanya juga nggak sengaja itu bisa dibersihkan gitu Pak. Cuma diharapkan sih itu ada yang kita juga harus klarifikasi karena dibersihkan menggunakan teknik yang supaya dia yang haramnya itu dicuci 7 kali gitu segala macam gitu ya dengan pasir segala macam. Nah di situ ada penjelasan bahwa barang tersebut jangan digunakan lagi, cuma bisa dipakai sekali aja gitu. Nah itu yang kita juga mesti klarifikasi ke pihak FPPOM apakah memang seperti itu. Kan sayang kalau cuma sekali truknya nggak bisa dipakai lagi tuh yang ini. Nah makanya kalau memang sangat emergensi itu kalau minor itu yang non halal menggunakan kemasan khusus yang non halal sehingga terprotek tidak terkontaminasi gitu. Itu satu. Kedua, memang alangkah baiknya disiapkan juga yang armada khusus yang non halal. Yang armada yang halal jangan dicampur sama yang armada yang yang haram ya. Kalau non halal itu sebenarnya ada juga yang nggak haram ya. Maksudnya yang netral gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau yang benar-benar haram seperti babi itu, nah itu mendingan armadanya sendiri deh. Nah dia nggak apa-apa. Perusahaan itu punya disertifikasi halal, tapi dia memisah armadanya ada misalnya katakanlah 7 buat yang halal, 3 yang non halal gitu. Dan ditandai itu yang halal tuh plat nomornya terus kemudian ditandain gitu dikasih marking. Nah, yang kendaraan yang non halalnya juga itu ditandain, itu dia boleh beroperasi. Tetapi nanti benar-benar itu pada saat penempatan kalau bisa memang agak berjauhan atau dipisahkan lah tempat dia punya parkir agak berbeda gitu. Jadi benar-benar prosedur halal itu tetap terjaga Pak, tidak terkontaminasi. Jadi bukan berarti kalau dia udah sertifikasi halal tidak bisa menghandle barang yang haram, tapi kalau memang dia juga menghandle barang yang haram seperti itu, jangan menggunakan truk yang sudah ditandain halal tadi. Itu menurut hemat saya Pak. Jadi kan ada juga perusahaan yang ini ya, dia menghandle yang non halal juga di situ. Yang penting yang tadi itu produk yang haram tadi itu benar-benar dikemas dengan kemasan yang terproteksi dan tidak berdampak sampai terkontaminasi. Itu menurut hemat saya Pak. Jadi sementara itu
Nah, tapi kalau mau strict ya udah yang produk halal aja, tapi itu nanti ke depan akan jadi satu pertanyaan juga. Seandainya sewaktu-waktu mendapatkan order pengangkutan yang non haram seperti apa. Nah, diantisipasi aja Pak, emergency satu mobil khusus dialokasikan buat yang yang non halal tadi. Itu saja sih Pak. Pak Win, kesimpulannya tadi satu perusahaan, jadi gini, yang disertifikasi halal adalah perusahaan logistiknya, ya kan? Betul. Tetapi bukan berarti dia, jadi gini, tadinya saya berpikir gini, wah kalau perusahaannya berarti ketika dia mau berbisnis yang non halal, dia harus bikin PT lain dong, enggak ya? Tetap masih bisa, ya kan? Tetap masih bisa, tetapi ya dia benar-benar memisahkan antara yang halal dan non halal. Ya, dan menurut saya ketika dia sudah mendapatkan sertifikasi itu pada perusahaannya, harusnya perusahaan itu ngerti banget kan gimana cara misahin, gitu kan ya? Oke. Proses Gitu. segregasinya itu yang penting, manajemen segregasinya itu yang harus dia kuasai, proteksinya. Jadi kalau kita mau bilang di dalam halal logistik itu zero kontaminasi ya, bukan berarti zero haram, tapi zero kontaminasi. Kalau di Injurku kan zero incident, zero accident ya. Kalau di sini zero kontaminasi, bukan berarti tidak ada haram, tapi kita jangan sampai haram itu mengkontaminasi yang halal gitu. Jadi zero kontaminasi yang ditargetkan gitu pada saat penanganan halal logistik itu. Gitu. Ya. Pak Boy. Pertanyaannya Coach Agus nih. Perusahaan logistik nyambung. Pak Boy oke ya? Pak Boy sudah oke? Ya oke. Terima kasih Pak. Nah iya, karena pertanyaan Pak Awa, ya thank you ya Pak Boy. Pertanyaan Mas Agus nyambung nih. Coba orangnya mana? Lagi pijet dia. Lagi pijet katanya. Nggak apa-apa. Lagi pijet, takut kelihatan Pak Aje. Nggak apa-apa. Justru mau dilihat. Oh ya kan? Ya kita kerjain aja, ya kan? Lagi buka-bukaan itu. Gimana Coach? Gimana Coach? Ya, kalau kata Coach Rizky kan halal tuh 3 hal tuh ya. Ada barangnya atau zatnya harus halal, cara ngolahnya harus halal, kemudian cara dapetinnya juga harus halal. Nah, di dalam halal logistik ini ke hampir semuanya itu nyerempet atau memang hanya ke zatnya saja saat ini, Pak, gitu. Saat ini baru ini sih istilahnya value chain, supply chain saja sih. Kita belum ngomongin masalah pendanaan, itu belum ada skemanya. Belum ada peraturan yang pemerintah. Kalau saya sih syariahnya tidak setuju, tapi kan pemerintah sekarang kita mengacu pada peraturan pemerintah ya. Itu tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya jadi hanya zatnya ya. Iya, pada supply chain sebuah produk mulai dari pembuatan, sebelum itu juga perolehannya, pembuatan, pengemasan, pengiriman, terus penyimpanan di gudang, terus di toko, di retail, hingga sampai ke pengiriman ke end customer, last mile juga itu yang penting. Baru itu sih fokusnya Pak. Iya sih, walaupun baru sampai ke situ, menurut saya ini satu langkah yang sudah sudah baik gitu ya. Lumayan. Ini kebetulan ini si website KNDK sudah agak bisa nih, saya share dikit ya. Nah oke. Ini adalah KNKS. Kami sih alhamdulillah kemarin itu sudah sempat ketemu. Ini namanya KNKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Lihat, dia dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sekretarisnya adalah Kementerian Keuangan. Anggotanya ini ada mulai dari, nggak bisa digedein sih ya. Bingung sih. Tapi salah satunya tidak ada OJK, ada Kementerian Perindustrian, ya Kadin, BPJPH dan lain-lain. Ini kelihatannya nggak akan mengarah ke sana sih, karena saya bilang implikasi ekonomi. Saya tutup ini ya. Implikasi ekonomi Indonesia kalau tidak mempunyai suatu ekosistem logistik yang terintegrasi,
yang bisa dijamin ya sertifikasi bahwa semuanya sudah menjadi satu bagian, Indonesia tidak bisa ekspor ke negara tertentu yang mempersyaratkan hal itu. Contoh Timur Tengah sampai saat ini menjadi fakta bahwa kebutuhan barang-barang haji itu banyak banget ya, orang Indonesia haji dan umroh ya. Itu pengadaan dari Vietnam dan Thailand, bukan dari Indonesia. Jadi bumbu masak, beras, dan sebagainya tidak dibawa dari Gitu ya? Indonesia. Iya, market yang sangat hilang, loss opportunity yang sangat besar. Waduh, ya, baru tahu saya. Jadi memang ada beberapa negara yang mempersyaratkan, terutama negara Muslim lah pasti. I see. Okay, Karena kita punya missing link, produknya halal, tapi pengirimannya tidak halal, missing link lah jadinya. Oke. Ini menarik juga. Sorry, silakan Pak Yudi. Malahan mereka lebih konsen untuk itu ya Pak Rizky ya. Iya. Negara-negara itu gitu loh. Vietnam sama Thailand itu bukan negara Muslim, mohon maaf. Iya gitu loh. Malah mereka udah konsen dan dapat pangsa pasar yang besar malahan. Iya, kita ketinggalan lah begitu. Mereka tidak mengerti syariah, tapi mereka mengerti bisnis. Gitu. Yes. Sama kayak kedepannya seperti itu, mereka langsung ambil tuh ininya. Betul. Yes. Sama kayak produk dari Korea, produk dari Jepang sudah banyak kan sekarang wisata Korea, wisata halal dan wisata itu. Betul. Yang menarik juga ini pertanyaan kedua nih dari Coach Agus, ya kan? Perusahaan logistik yang angkut-angkut miras bisa dapat sertifikat halal untuk muatan lain nggak? Nah, kan karena tadi kayak wine gitu kan sebenarnya naturally sebenarnya sudah terproteksi gitu ya. Nah ini gimana tuh? Asal diamankan saja. Key point-nya adalah daging babi, produk babi segar atau beku atau produk turunannya. Tadi kan saya bilang, kalau daging babi sih dikalengkan saja sudah tidak terlalu berbahaya. Apalagi, mohon maaf, cuma miras ya. Walaupun kita bisa bilang, ya ini peraturan ada untuk mengakomodir proses kehalalan, bukan kita melihat secara syariah ya. Agak dua hal yang berbeda itu. Ya. Oke, artinya tuh berarti boleh tuh Mas Agus. Uninar masih boleh ngangkut bir bintang. Asal disekat. Asal jangan diminum. Ya, asal jangan diminum. Oke. Ini ada ya Pak Ahmad, silakan Pak. Ya, makasih Pak Haji. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Ya, ingin bertanya ke Pak Rizky ya, Pak Haji ya. Ada dua Pak. Oke. Yang pertama mengenai supply design network ini Pak, tentang rantai pasok ya. Kalau kita kan ada beberapa supplier nih dari impor ya. Nah, itu kaitannya sama shipping line, kontainer, pelabuhan, sampai ke end customer retailer itu seperti apa ya untuk sosialisasi si sertifikasi halal ini. Sementara kan kalau saat ini kita yang sedang digaungkan hanya transportasi darat, warehouse, lalu sampai distributor ya. Nah, itu sampai retailer akhirnya seperti apa? Atau sampai hulu tadi ya, pelabuhan, sampai bandar, mungkin seperti apa? Sorry Pak Ahmad, kerja di mana Pak? Di Prinsel Pak, di produk makanan minuman. Ada impor juga Pak ya? Ada Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Yang kedua, nah tadi kan mengenai cost biaya ya, memang dengan ada perkhususan penyesuaian ini ada butuh biaya nih Pak. Nah, kira-kira apakah ada informasi Pak mengenai subsidi ataupun semacam investasi ya tentang perubahan penyesuaian PPN atau PPH ya bagi pihak ketiga atau prinsipal yang melakukan itu untuk ya dalam rangka untuk menarik si dia untuk sertifikasi halal ini. Ada kemudahan nggak dari pemerintah gitu kan ya? Ya. Terima kasih Pak. Ya, thank you Pak Ahmad. Pak Rizky, monggo Pak. Pak Ahmad, sebelumnya saya tanya, produknya makanan apa Pak? Sebutkan saja jenisnya Pak. Snack Pak. Snack ya. Berarti yang diimpor bahan baku atau finish produk Pak? Ada bahan baku kayak seperti tepung terigu, tepung tapioka.
sama premix semacam itu, Pak. Oke. Siap, ini ada 2 poin sih di sini. Pertama, Bapak kan harus mengimpor produk yang sudah halal dulu ya. Di negara tujuan harus didaftarkan, misalnya kalau dari Cina dan Indonesia sudah punya perjanjian untuk ada lembaga halal di China yang bisa langsung teridentifikasi halal, itu yang pertama. Nah, dalam proses pengirimannya sendiri, forwarder atau perusahaan logistik yang dipakai untuk cross border ini harus tersertifikasi halal, Pak. Nah, itu yang penting, Pak. Jadi kalau Bapak milih forwardernya itu tanya dulu, kamu udah punya sertifikasi logistik halal belum? Itu loh, Pak. Jadi ini agak critical point juga, Pak Ajih, di mana sebenarnya kalau barang masuk keluar tuh semuanya kan lewat pelabuhan ya kalau impornya. Lupakan pelabuhan itu punya sertifikasi halal, belum ada yang punya. Nah, gimana tuh? Ya kan? Saya juga lagi mikir, misalkan kita impor, ya kan? Impor itu biasanya pakai ya forwarder sih, misalnya PT-nya di Indonesia gitu ya. Tapi kan shipping line-nya kan bukan, ya kan? Nah, shipping line itu apakah ada yang sudah bersertifikasi halal? Ada beberapa yang sudah. Oh, ada ya? Forwarder juga ada yang sudah. Jadi kalau dibilang 100%, Pak Win tuh sempat bikin risetnya itu berapa persen? Itu nggak lebih dari 30%. Oke. Tapi ya sudah. Tapi kayak Pak Ahmad, mohon maaf nanti tanggal 17 Oktober harus benar-benar disaring loh, Pak. Bapak yang kena loh ya. Betul, memang ada beberapa yang sudah comply, tapi ada beberapa negara yang belum update MRA-nya, Pak, dengan Kementerian Agama. Nah, itu kita lagi tunggu itu. Jadi jawabannya sebenarnya Pak Ahmad sendiri udah tahu. Dia bantu menyampaikan buat yang lain. Ya, sekedar info, kami sedang membantu proses di pelabuhan udara ya. Insya Allah dengan Angkasa Pura pengeluaran kargonya, tapi itu bukan suatu proses yang cepat, lama banget, ampun, panjang urusannya. Itu loh, ya kan? Ya, itu yang saya bilang, jangan-jangan 17 Oktober tuh masih nanti ada grace period itu yang kemarin saya ngomong, ya kan? Grace period nggak akan ada. Enggak ya? Oke. Soalnya masalahnya bahkan sekedar info pemerintah sendiri di Kemenko Perekonomian, kita kan logistik di bawah bidang Kemenko Perekonomian ya. Itu lagi dorong. Jadi bapaknya logistik itu kan Kemenko Perekonomian, dia sendiri dorong gitu loh untuk logistik comply, logistik halal. Apalagi stakeholdernya berupa Kementerian Agama, BPJPH dan yang lain-lain, itu pasti mereka dorong karena mereka punya KPI untuk itu. Oke, sip. Pak Ahmad tadi ada 2 pertanyaan kan ya? Pertanyaan kedua apa tuh? Lupa saya. Udah jawab belum? Ya, tadi mengenai kemudahan investasi, Pak. Oh iya. Ya, ada kemudahan tentang PPH atau PPN nggak sih untuk pelaku plus usaha? Mungkin kalau ahli yang bantu mempersiapkan itunya mungkin bisa kali. Coba. Bisa jadi ya, sampai sana sih belum pembicaraan ke sana belum ada ya, karena gini Pak Ajay, memang harus diakui studi mengenai ini sangat sedikit sekali. Jadi simply said, kalau ini peraturan diterapkan, inflasi Pak Ajay nanti. Karena kan akan ada ongkos tambahan. Iya. Apakah dunia logistik dan dunia supply chain kita, procurement kita siap untuk ongkos tambahan? Nggak kecil loh itu. Betul, setuju. Cuma masalahnya siapa yang ngarah ke situ, kami belum sempat buat karena mohon maaf. Saya kemarin ngobrol sama rektornya ITL Trisakti sama si Ulbi. Dua-duanya adalah kampus terdepan di bidang logistik di Indonesia. Mereka semua nggak tahu loh masalah halal logistik ini, Pak. Gitu ya. Bisa dibilang minim lah. Bahkan baru mau dibuat studinya karena ini pasti akan banyak waste gitu ya, gue bilang dah. Ya, betul. Nggak karu-karuan ini. Betul. Nanti yang teriak ujung-ujungnya Kementerian Perindustrian sama Kementerian Keuangan. Inflasi kamu ngapain ini? Iya, ongkos logistik naik. Ini yang Pak Ahmad jawabannya ya. Saya belum tahu, tapi bisa kita omongin lah.
Terlalu jauh Pak, ini agak 3-4 step ke depan itu Pak. Iya, karena di lapangan udah mulai kerasa nih Pak, beberapa pihak ketiga udah mulai update harga nih Pak. Iya. Mungkin mereka harus belajar dari caranya bakmi gacuan yang kemarin tidak menjanjikan harga dalam 3 tahun ke depan. Itu heboh loh dalam logistik, saya bilang bakmi gacuan tidak akan menimbulkan kenaikan harga. Heboh loh itu. Heboh. Malah menurunkan harga bakmi. Bakmi lain pada turun, malah turun harganya. Takut. Pak Ahmad, usulan kita terima dan itu memang sampai sekarang kajian mengenai ekonomis, mengenai operasional atau akademis itu belum sampai. Jadi agak sulit ya Pak ya. Ya. Berarti sekarang ini dong ya, fokusnya teknis aja kan, pokoknya teknis pelaksanaan dulu. Teknis dulu. Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak perekonomian. Belum sampai ke situ. Belum. Wah, sayang sekali. Padahal harusnya itu dulu. Mungkin bisa dibuat ini kali nanti, sekedar riset singkat, nanti kita masukkan ke jurnal akademik, nanti Pak Win ke bahan untuk tesis ya Pak Win. Pak Win mau tesis doktoral S3 di Universitas Trisakti. Trisakti. Nah, oke. Pas banget itu. Iya Pak ya. Dibantu nanti Pak Win bahannya. Iya. Ceritain Pak Win mengenai doktoralnya Pak Win yang itu. Iya, jadi tadi Pak Ahmad itu bilang bagaimana dengan ekosistem kita? Kita memang belum sampai ke ekosistem Pak, tapi kita menuju ke situ Pak ya. Kita menuju mungkin bandara dulu, baru nanti kemudian pelabuhan. Yang jelas beberapa stakeholder di bandara maupun di pelabuhan itu sudah tertarik untuk bekerja sama berkolaborasi dengan dengan ahli. Jadi insya Allah tidak lama juga bila ada satu contoh ekosistem pelabuhan atau bandara itu nanti bisa jadi percontohan yang lain dan akan merembet ke semuanya. Jadi semuanya juga insya Allah akan end to end gitu. Memang kita sekarang ini baru sekitar 10% sampai 15% perusahaan logistik yang tersertifikasi berdasarkan data yang kita miliki. Jadi sebetulnya kurang lebih di Indonesia itu sekitar 2.000 sampai 3.500 perusahaan logistik yang terregister menurut datanya Alfi maupun data yang di internet. Kemudian yang tersertifikasi baru 350-an. Jadi kurang lebih 10% sampai 15%. Nah itu PR-nya berarti 90%, 90 atau 80 sekian persen itu perlu disertifikasi, dan itu memang PR baik buat stakeholder yang lain agar segera berkolaborasi. Jadi semuanya insya Allah kalau bertahap, meskipun tidak sampai 100%, mungkin itu sudah, kalau katakanlah 60% itu sudah dikatakan berhasil ya. Karena kan mungkin nggak semuanya juga mungkin akan fokus ke halal, ada juga yang khusus juga non halal, nggak apa-apa. Yang penting mereka punya fokus yang benar, itu nggak ada masalah. Pak Win, ya, sudah ada perhitungan atau studinya belum ya? Yang 10-15% yang tersedia saat ini cukup nggak ya untuk memberikan jasa ini kepada produk-produk makanan minuman yang halal sekarang ini? Iya. Jangan-jangan nggak cukup nih. Ya, jadi ini kan lagi berkembang Pak, dengan kecepatan yang saya sedang ukur nih. Jadi disertasi saya itu mengukur kecepatan halal sertifikasi di Indonesia pakai sistem dinamik nanti. Jadi kita akan bikin 3 skenario, skenario cepat, apa sedang, apa yang slow gitu. Nah, tapi yang jelas kalau kita ambil yang medium, ini kalau memang semuanya aware dan itu percepatannya bagus, rasa 2024 itu bisa sampai 30-40% udah bisa gitu ya, mudah-mudahan gitu kan. Nah, kalau dibilang tadi juga Pak Ahmad, ada nggak value-nya setelah kita keluar cost itu, kalau kita konversi, value-nya banyak juga sih Pak. Maksudnya kepercayaan daripada konsumen,
kemudian juga investasi itu kembali dalam bentuk tadi ada apa namanya yang baru tadi, kebersihan, hygiene segala macam itu akan dapat hal yang baru Pak dalam sertifikasi halal itu. Dan kalau memang tadi itu menggunakan fasilitas-fasilitas yang mungkin diberikan oleh pihak-pihak yang tepat, itu bisa lebih cepat. Karena kalau sekarang kita lihat itu, kemarin 3 sampai 6 bulan itu Pak, mengurus kayak begitu. Itu kan waktu juga kan bikin stres, bikin tenaga dan cost juga meningkat. Sedangkan kalau kita bisa bantu dari beberapa case, mudah-mudahan paling lama 1,5 bulan gitu kita bisa bantu untuk mensertifikasi. Kurang lebih seperti itu. Dan bisa diaplikasikan gitu. Demikian Pak Ahmad. Oke, Pak Haji, info tambahan memang benar Pak. Saat ini kalau ada perusahaan datang ke BPJPH, dia bilang saya mau sertifikasi logistik halal, tolong bantu saya gitu. Berapa biaya dan berapa lama? Biaya bisa diketahui. Lamanya itu yang nggak bisa. Jadi teman saya termasuk 10 pertama perusahaan di Indonesia yang melakukan logistik halal sertifikasi 6 bulan Pak. Dan itu dilakukan 2023 tahun lalu Pak. Nah ini sebenarnya itu yang mau jadi pertanyaan saya. Kan berlakunya 2 bulan lagi ya? Apa nggak nyampe? Nggak nyampe sih. Nggak nyampe ya? 1,5 bulan ya? 17 Oktober lah. 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Ya kan? Katakan 1,5 bulan. Sekarang saya punya truk. Saya perusahaan logistik, saya punya truk. Ya udah deh, besok saya ketemu Pak Rizky. Ahli bantu saya urus. Kelar nggak itu 1,5 bulan? Kita sudah punya metodenya sih kebetulan. Sudah. Oke, mantap. Kalau gitu mantap. Kalau nggak kita nggak akan berikan ahli dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin perusahaan logistik yang sudah tersertifikasi halal. Karena kita nggak akan terima jadi anggota kami kalau belum logistik halal ya. Tentu. Berarti gini, kan tidak hanya perusahaan logistik ya. Jadi kan gini, kan ada juga manufacturing yang mereka punya truk, ya kan? Nah, itu truknya mereka juga harusnya mensertifikasi dong ya, kalau memang produknya halal ya. Iya, benar. Nah, ini makanya buat teman-teman di sini yang perusahaan logistik maupun di perusahaan yang produknya halal, punya logistik, gudang, punya truk. Nah, ini harus. Jadi, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang logistik halal atau mau vendornya di sertifikasi halal, kami memberikan sosialisasi gratis lah ya, cuma ngantri ya. Jadi kami akan datang, kami akan bawa LPPOM MUI juga kalau perlu ya. Kalau misalnya bisa kumpulan banyak orang, atau kita bikin webinar saja cukup, online saja, kita akan jelaskan semua cara-caranya. Karena kami saat ini fokusnya hanya sosialisasi dulu sih, karena sosialisasi itu sangat berat sekali. Sosialisasi dan pendampingan kan? Pendampingan kalau ada yang mau lah. Ya. Sudah ada beberapa yang mau sama kami. Hari ini sudah ada sekitar 10 orang tanya ke saya, jawab ke saya. Ya. Oke. Mas Agus, monggo. Ya, maaf saya nggak on cam lagi. Jangan. Nanti kita jadi nggak halal semua ini nanti. Iya, monggo. Juga rada setengah-setengah. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada prinsipal. Seandainya perusahaan manufacturing atau prinsipal tidak menggunakan perusahaan logistik yang bersertifikasi halal, nah kehalalan produknya itu kaitan dengan kehalalan produk yang saat ini sudah ada seperti apa gitu? Apakah ada sanksi ke sana atau memang ya as it is saja gitu? Mungkin itu pertanyaan saya. Ya. Saya langsung jawab. Dicabut sertifikat halal produknya yang sudah dicapai dengan susah payah dan lama itu buatnya dicabut. Mantap. Nah itu resiko terbesarnya ya. Itu yang paling nyebelin kan, nggak kecil lah dapetin itu. Jangan main-main lah. Ini nanti buka di itu saya Undang-Undang Nomor 33 itu pasal 27 ada tuh. Halaman 13 pasal 27 itu bisa dilihat semuanya di situ.
Nah, kalau gitu mungkin lanjut ke pertanyaan keduanya, sekalian mungkin masukan yang tadi mungkin Pak Win atau Pak Rizky nanti. Mungkin lebih baik kita ngelola semuanya mensertifikasi halal atau kita hilangkan yang haram itu aja udah biar lebih simpel gitu, Pak. Oke, Jadi nggak boleh. saya jawab dari sudut komersialnya ya. Secara komersial, betul. Secara komersial apakah memang lebih menguntungkan untuk kita fokus pada halal semua, akan ada yang haram yang minimalis gitu. Atau malah Secara itu orang yang datang ke kami minta tolong tuh rata-rata setelah konsumen besar mereka minta, kamu nggak bisa bawa produk saya, atau ini saya mau ada tender nih, tender tahunan, tapi kamu harus punya sertifikat logistik halal ya, kalau nggak bisa ikutan. Jadi prospeknya langsung hilang, Pak. Iya, betul. Atau prospek yang sekarang juga selesai, udah kamu nggak bisa apa-apa, udah bisa berkembang market kamu istilahnya. Jadi mohon maaf ya Pak Ade, babi mulai dilarang dikirim ya. Ya udahlah, pelihara sendiri aja lah. Close loop istilahnya, close loop. Close loop ya kan, nggak ganggu yang lain. Aduh, ada aja. Oke. Ya. Oke, makasih. Thank you Mas Agus. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Atau kita ke Mas Infinix nih. Oke, Pak Yogi. Untuk logistik halal, proses maksimal berapa lama dan apakah semua armada kita akan diaudit? Oke, berapa lama dan berapa persen yang... Oke, ini udah ngomong teknis ya. Jadi kalau dari peraturannya sendiri, dihitung dan masukkan data NIB. Jadi kalau NIB perusahaan logistik itu tercatat dia punya 50 aset atau lebih, dia kategori besar, kalau kecil di bawah itu. Kalau mau dimasukkan, masukin aja semuanya. Nanti suatu saat misalnya dia masukin ternyata ada penambahan aset, nanti ada opsi penambahan aset ya. Itu tidak akan semuanya diaudit, hanya sampling saja. Sebagai contoh, kemarin kita ada yang dibantu, itu gudangnya ada 4, yang kita sampling cuma 2 dan sesuai dengan kita sudah di-approve juga oleh MUI ya. Jadi ada bocoran, kami sudah punya perjanjian dengan MUI bahwa kalau kami sudah masuk dan kami sudah melakukan pre-audit, istilahnya pre-audit apa yang dilakukan Pak Win itu, visit dan analisa dan sebagainya, nanti habis itu langsung dapat jalur ekspres cepat 2 minggu. Yes. Jadi di pre-audit oleh ahli akan masuk ke jalur cepat. Iya, karena kami yang ngerapiin semuanya, mulai dari SOP-nya. Jadi kalau ada jalur yang belum dirapikan, jalur non halal, terus masalah pengemasan, masalah training, karena perlu training juga dan harus ada bukti physical and evidence, itu kita akan buatkan semuanya. Pak Win akan monitor masalah kebersihan. Jadi istilahnya, mohon maaf, terima beres, tapi bukan terima beres. Kalau Bapak Ibu daftar secara langsung, Bapak akan dikasih 1 set petunjuk dari 1 sampai 10, misalnya harus diikuti. Kalau sama kita akan yang buat itu, akan melakukan dan mengimplementasikan. Jadi otomatis sudah sesuai dengan standarnya LPPOM MUI. Nanti langsung kalau sudah selesai, oke Bapak sudah selesai ya. Nanti Pak Win tinggal telepon LPPOM MUI, ini udah selesai nih, customer ini, perusahaan ini, gudang ini. Oke, formalitas 2 minggu dia akan datang dan langsung keluar insya Allah. Oke, itu karena ada trust ya kan dari lembaga yang bersangkutan ya kan? Karena sudah ada MOU. Keren. Terus ada pertanyaan kedua nih, yang kemarin saya ingat diomongin sama Pak Roni nih, Pak Mika Jawan nih. Untuk sertifikat halal, apakah nanti kita wajib melapor ke balai karantina? Yang jawab tuh bukan saya, Pak Yogi. Yang jawab kemarin Pak Roni, dia bilang, truk saya nggak boleh nyebrang, nggak bisa dapat karantina, karena sekarang karantina mempersyaratkan logistik halal. Saya juga baru tahu di Pak Roni ini. Jadi udah dilakukan Pak Yogi. Gitu. Jadi Pak Roni waktu itu Mbak Mika Jawana nggak bisa nyebrang kecuali nyogok waktu itu. Waduh. Oke. Berarti
kalau secara legal itu harusnya gimana ya? Berarti ya belum bisa ya. Itu lagi digodok ke arah sana. Terus kalau ada yang paham ekspor impor ini juga sudah mulai masuk ke INSW HSK tertentu sudah mempersyaratkan logistik halal. Oke. Jadi ya jadi kalau saya lihat sih. Iya, satu nggak akan mundur. Dan saya lihat ini peluang bisnis sih menurut saya. Bisnis sih. Ini peluang bisnis gitu ya. Dengan tujuan yang baik, which is halal ya, syariah. Tapi ini ada peluang. Itu menurut saya ada peluang. Nanti mungkin bisnis. Jatayu Akademi Supply Chain Indonesia bisa kita share sedikit materinya. Nanti kita bisa Pak Win ya, Pak Win nanti kita kolaborasi ya Pak Win ya. Karena intinya sebenarnya nggak jauh-jauh dari masalah merapikan SOP ya Pak Win ya. Silakan Pak. Silakan Pak Win, dijelasin. Iya, kita dalam audit ini kan sebetulnya kan kita awali dengan workshop itu sebetulnya awareness ya. Dan setelah workshop itu akan ditindaklanjuti dengan pendampingan, di mana juga sebetulnya di situ sambil inline penyediaannya disiapkan untuk training di LPA yang sudah ada berkolaborasi dengan kita, di mana tentu kita memonitor perkembangan mereka ini sampai di mana gitu. Jadi kalau mereka minta di audit ya pastikan kita audit itu sesuai dengan prosesnya, dan registernya pun kita bantu sampai register ke itunya juga kita bisa bantu ke sistemnya. Jadi kadang-kadang kan ada yang kagok gitu kan, jadi gimana karena lama, jadi ada juga proses registrasinya yang kita bisa bantu. Jadi beberapa pekerjaan daripada LPPOM atau beberapa LPH itu kita sudah cover di awal termasuk auditnya, jadi mereka tinggal setengah jalan aja gitu. Jadi itu juga salah satu yang kita bisa bantu fasilitasi untuk ahli ini ya, maksudnya Asosiasi Halal Logistik. Nah, semoga ya ini sebagai jalan kita untuk bisa akselerasi, bisa lebih mempercepat ya istilahnya memudahkan rekan-rekan manufacturing, logistik supaya bisa bisa benar-benar melakukan sertifikasi ini dengan baik, jadi tidak asal sertifikasi gitu. Itu sih Pak. Ya, betul. Nah, ini kalau ada teman-teman yang tertarik gitu ya untuk menggunakan jasanya ahli ya, Pak Rizky itu ada di grup 1 dan grup 2 ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu saya. Grup 1. Ya intinya Pak Aji aja lah. Nah, intinya kalau bingung kontak ke saya atau Pak Yudi. Nanti kita bagi. Nanti kita hubungkan dengan Pak Rizky dan Pak Win gitu. Sebenarnya sih tadi yang saya baris bawahi ini sebenarnya surprisingly nggak repot sih, tapi yang bisa menerapkan ini kalau sudah punya ilmu supply chain sebenarnya. Ya. Tapi kalau nggak punya ilmu supply chain, dia akan harus menulis ulang SOP-nya. Udah itu aja. Oke, I see. Ya, jadi sebenarnya semua bisa, ya kan? Tapi dari mana nih titiknya nih? Ya. Kalau udah rapi cepat pasti, ya kan? Tapi kalau belum rapi, tapi gini loh, berarti dapat manfaat double sebenarnya. Kalau yang buat yang belum rapi SOP-nya dan segala dapat manfaat double loh. Harus ya kan? rapi, kalau nggak ngerapiin, ya kan? Harus diimplementasikan. Sekalian punya sertifikat nanti, ya kan? Jadi benefitnya double loh. Saya waktu itu saya sedikit spill ya, saya pernah ke gudang di Cikarang Pusat, gudang punya perusahaan Jepang, rapi banget, epoksinya licin, dan dia benar-benar bersih, nggak bau, dan dia sudah bilang, saya ingat, ini gua buat tiduran juga enak nih lantai ya sebenarnya itu, segitunya, rapi sekali. Oke, ada yang masih mau bertanya nggak ini? Masih ada waktu nih kita. Cukup ya? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau di kolom chat ada yang tidak terjawab kayaknya.
Udah timpa Pak Haji kalau yang di awal. Iya. Enggak sih, enggak lah. Enggak sih, Nanti udah kita jawab kalau semua. aja ke via Pak Haji kalau mau tanya. Iya, kalau masih mau tanya, silakan. Oke, saya rasa sih bisa kita tutup ya kalau nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin dari Pak Win atau Pak Rizky ada closing statement, monggo. Oke, terima kasih Pak Haji dan Pak Yudi kesempatan dari tim Akademi Supply Chain Indonesia. Sudah diberi sharing, waktu untuk sharing dan berbagi, dan PR kita dalam dunia logistik halal masih sangat banyak sekali, dan memang keuntungannya banyak sih tadi perhatian standar SOP kebersihan yang bisa ditekankan. Terus yang kedua ada market profit juga, di mana benefit benefit di mana tanggal 17 Oktober Bapak Ibu harus pakai, dan disitulah pembedanya. Perusahaan logistik yang tidak punya sertifikat logistik halal otomatis akan terpinggirkan dari membawa makanan minuman. Dan tadi riset dari Pak Win juga tidak akan nyampe 50%. Jadi perusahaan logistik tolong manfaatkan ini sebagai keunggulan benefit competitive advantage yang sangat besar sekali. Otomatis kompetisi akan berkurang hingga lebih dari setengahnya. Bayangkan itu. Satu pabrik makanan pasti akan menyingkirkan tidak lebih dari 50% perusahaan logistik ekspedisi yang dia pakai. Lalu Bapak Ibu punya, itu akan menjadi keunggulan bersaing. Itu dari saya, terlepas dari sebuah kontroversinya, tapi saya nyorot keuntungan ekonomisnya saja. Betul. Wah, thank you banget nih Pak Rizky, Pak Win malam ini sudah hadir memberikan kita pencerahan mengenai hal ini. Ya, dan benar banget ya. Kan baru 10-15%, ya kan? Terus saya yakin nih 10-15% ini yang sudah bersertifikasi tidak cukup untuk melayani market yang ada sekarang. Saya yakin banget. Saya yakin banget nggak cukup. Makanya itu menjadi sebuah competitive advantage, ya kan? Tadi Pak Win mengatakan kalau akselerasinya sedang, itu sampai akhir tahun tuh paling baru 40-50% yang bersertifikasi, ya kan? Nah, jadilah golongan yang bersertifikasi itu, gitu loh, ya kan? Supaya dapat competitive advantage-nya, jangan jadi yang nanti lihat dulu ya, karena ingat berkali-kali Pak Rizky tadi ngomong tidak ada grace period, 17 Oktober doom gitu lah, ya kan? Oke, teman-teman semua, thank you ya, sekali lagi saya thank you banget sama Pak Rizky sama Pak Win, teman-teman semua yang sudah berpartisipasi malam ini supaya mendapatkan manfaat yang maksimal dari diskusi kita malam ini. Kita ketemu lagi di lain waktu di acara ASCI Jatayu. Thank you semuanya. Selamat malam.